Kiai Hamid membuka baju yang dipakai beliau dan ternyata astaghfirullahaladzim, di dalam tubuh beliau terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengenal Kiai Hamid dari segi kewalian beliau, kezuhudan beliau, kewaraan beliau, juga kekaromahan beliau. Akan tetapi semua itu tidak luput dari dua sifat yang khas dari beliau, yaitu kesabaran dan ketawaduan, yang memang menjadi sifat keseharian Kiai kelahiran Lasem, Jawa Tengah tersebut. Waktu Kiai Hamid masih terbilang baru di kota Pasuruan, kehidupan beliau tidak secara tiba-tiba disegani, dihormati, juga dicintai oleh masyarakat. Banyak sekali orang yang hasut, tidak suka atas kenikmatan putra Kiai Abdullah ini. Akan tetapi itu semua tidak pernah diambil pusing oleh beliau Kiai Hamid. Sifat sabar dan penuh tawakal itulah yang selalu beliau pakai untuk menghadapi semua itu. Pernah pada suatu ketika Kiai Hamid memanggil Kiai Abdurrahman yang masih adik ipar beliau sendiri ke dalamnya. Setelah masuk, Kiai Abdurrahman ini langsung duduk di depan Kiai Hamid yang sedang duduk di atas tempat tidur beliau. Kiai Hamid dawuh, "Man, kowe arep tak kei weruh, tapi kowe ojo ngomong nang sopo-sopo. Man, kamu mau aku beritahu, tetapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya," kata Kiai Hamid. Kiai Abdurrahman menjawab, "Inggih Kiai." Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, setelah menjawab demikian, akhirnya tidak lama Kiai Hamid membuka baju yang dikenakan beliau. Kiai Hamid membuka baju yang dipakai beliau dan ternyata astaghfirullahaladzim, di dalam tubuh beliau terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada, seperti halnya orang yang terkena ilmu santet. Sontak Kiai Abdurrahman terperangah dan terkejut melihat itu semua. Kiai Abdurrahman berkata, "Kiai, sinten sing nggarai panjenengan ngoten? Kiai, siapa yang membuat Anda seperti itu?" kata Kiai Abdurrahman dengan nada yang menunjukkan seakan-akan tidak terima kakak iparnya dizolimi oleh orang. Kiai Hamid mengatakan, "Uwes, kowe ora perlu weruh. Sing penting kowe aja kandha sapa-sapa ya. Iku yuksa nang ngarep. Lek ditakoni ngomongo ora ana apa-apa ya. Wes saiki mulya. Sudah, kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Itu di depan ada Mbak Yusa." Panggilan akrab Kiai Hamid kepada istri beliau yang bernama Ibu Nyai Nafisah. "Di depan kalau kamu ditanya, bilang tidak ada apa-apa. Sudah, sekarang kamu pulang," jawab Kiai Hamid.
Akhirnya Kiai Abdurrahman keluar meninggalkan kamar dengan raut wajah yang sedih setelah melihat kakak iparnya dizolimi. Ketika keluar, ternyata benar Bu Nyai Nafisah berada di ruang tamu. Bu Nyai Nafisah merasa penasaran memergoi adiknya yang berwajah sedih ketika keluar dari kamar Kiai Hamid. Bu Nyai Nafisah bertanya, "Man, ono apa? Man, ada apa?" tanya Bu Nyai Nafisah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kiai Abdurrahman serasa tidak kuat untuk menahan kepedihan setelah melihat kondisi Kiai Hamid. Dan itu semua membuat Kiai Abdurrahman lupa akan janjinya yang telah dikatakan kepada Kiai Hamid. Ketika Kiai Abdurrahman akan menjawab dengan jujur kepada kakaknya yaitu Bu Nyai Nafisah, tiba-tiba Kiai Hamid melangkah keluar dari kamar sambil berkata, "Ora ono apa-apa kok Bu, tidak ada apa-apa kok Bu," jawab Kiai Hamid. Pada akhirnya Kiai Abdurrahman meminta izin pulang kepada Bu Nyai Nafisah, kakak kandungnya. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Mungkin dari sini kita semua telah tahu bahwa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya lebih kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan kesabaran adalah sebuah kunci untuk menuju kesuksesan. Kesabaran selalu bersama Allah. Kesabaran itu indah. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.